Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya senantiasa penyertaan Allah sempurna dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya kutip dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang keempat. Matius pasal yang kelima ayat yang keempat masih berkaitan tentang undang-undang kerajaan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali sekali lagi kita ingat bahwa firman Tuhan ini sedang berbicara perkara rohani, bukan perkara yang lahiriah. Berbicara duka cita ini bukan terkesan seseorang yang ditinggal pergi oleh seseorang yang dia kasihi, tetapi duka cita di dalam firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Yesus sedang mengajarkan bahwa kita ini perlu memahami, perlu ada rasa duka cita, perlu ada rasa iba, perlu ada rasa kita merasa masigul di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Yohanes 11 ayat 33, Yesus merasakan iba atau masigul dalam kehidupan dia, melihat bagaimana Lazarus dia mati. Dan di sanalah Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita bagaimana kita pun harus berduka cita. Dalam konteks bagaimana kita memahami bahwa dari awal zaman penciptaan, zaman Adam dan Hawa, iblis telah mengambil alih segala kehidupan manusia sehingga manusia tercemar dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, manusia dikurung dengan segala bentuk hukuman yang daripada Tuhan, manusia menderita terlunta-lunta, diintimidasi, ditindas dengan segala macam sakit penyakit. Dunia ini sudah rusak dan itulah dibutuhkan oleh kita sebagaimana sebagai orang yang percaya bahwa kita perlu berduka cita akan perkara hal ini. Perlu ibah hati, perlu terharu dalam situasi sekarang ini di mana manusia saling bunuh-membunuh, ada perang di sana sini, banyak sakit penyakit, nama Kristus Yesus dicemar, dihina, diejek. Dan juga gereja Tuhan mengalami intimidasi dalam kehidupan zaman dewasa sekarang ini. Itulah kita sebagaimana orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah percaya dalam Kristus Yesus. Kita perlu dan kita ada perasaan berduka cita, terharu, iba melihat daripada segala sesuatu daripada perkara ini. Oleh karena manusia diciptakan adalah untuk saling mengasihi. Manusia diciptakan seperti firman Allah katakan, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi kenyataannya manusia terpuruk dalam dosa. Manusia menjadi alat daripada tangan daripada si jahat, yaitu si Satan atau si iblis, yang dimana menghancurkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya, firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Efesus 5 ayat 14, bangunlah engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus Yesus akan bercahaya atas kamu. Nah, ini satu pengharapan, satu kekuatan bagaimana Kristus sudah hadir, sudah datang dalam kehidupan kita. Dia sudah diutus oleh Allah Bapa di sorga, dan dia datang untuk memulihkan segala sesuatunya. Bersama dengan Kristus kita akan melakukan tindakan-tindakan perkara yang besar yang sebagaimana Tuhan inginkan. Kita turut serta dalam rencana Allah yang maha dahsyat, di mana Kristus akan menjadi raja di atas segala raja, dia akan menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia adalah juru selamat umat manusia. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya firman Allah katakan, bangun kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, Kristus bercahaya atas kamu. Artinya kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, bahwa Kristus yang telah dimuliakan, telah naik ke sorga, dia mencurahkan roh kehidupan dalam diri kita. Dia menyatu dengan kita, satu roh bersama dengan kita, di mana kita diciptakan untuk dia dan bagi dia, bagi kemuliaan bagi dia selama-lamanya. Dan tentunya dalam hal ini kita ini harus turut serta di dalam peranan dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini.
Kita harus turut serta, kita harus peduli. Kita punya iba melihat situasi saat-saat sekarang ini, di mana banyak orang terpuruk dalam menuju kebinasaan. Mereka ditindas dengan sakit penyakit daripada si Satan atau si iblis. Gereja Tuhan harus bangkit. Kita ada di dalam dunia ini bersama dengan Kristus. Kita harus melakukan daripada suatu tindakan memerangi daripada kerajaan kegelapan. Memerangi daripada perbuatan-perbuatan daripada si Satan atau si iblis. Supaya manusia dapat direbut. Manusia dapat dilepaskan daripada beban kehidupan. Manusia boleh dilepaskan dan dihiburkan dengan kekuatan daripada Allah. Ada Kristus, ada janji Tuhan, ada kemenangan dalam hal ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dihibur karena Kristus sudah datang. Kristus telah mencurahkan roh kehidupannya kepada kita selaku orang yang percaya. Kristus telah bersama dengan kita, dan Dia akan selalu bersama dan berserta dengan kita. Dan kita melakukan tindakan-tindakan masuk dalam rencana Allah yang maha dahsyat. Kita memberitakan Injil, kita mau merebut jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan bagi Kristus, di mana orang-orang dapat dilepaskan daripada belenggu-belenggu, daripada dosa, daripada tindakan ataupun daripada kelicikan daripada si Satan atau si iblis. Kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kemenangan ada di pihak kita bersama dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah gereja Tuhan yang turut serta dalam rancangan Allah yang maha dahsyat. Bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dialah kepala atas segala sesuatu, dan Dialah Tuhan, dan Dia juru selamat bagi umat manusia. Dan kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan bersama dengan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Cintailah orang-orang di sekitar kamu. Selamatkan mereka. Beritakanlah kerajaan sorga bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nyatakanlah kasih Kristus. Beritakan Injil kepada setiap orang. Biar nama Tuhan memenuhi daripada alam semesta ini. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin.